bayar dengan tubuhmu. Menyadari adanya orang asing yang masuk seketika emosi Saka meningkat. Dia menggeram penuh amarah saat melihat seorang wanita dengan wajah polos berdiri tepat di depan pintu ruangannya. Gadis itu terlihat sangat syok, bahkan kedua bola matanya membelalak sempurna. Dia panik ketika melihat CEO di tempatnya bekerja sedang bercinta dengan seorang wanita. Astaga, gumamnya yang panik dan langsung menutup mata. Sementara Cat buru-buru merapikan roknya. Wajah cantik wanita itu terlihat merah dan tampak gugup. Sial, dia tidak pernah merasakan malu seperti ini sebelumnya. Menyadari jika dia membuat sebuah masalah, gadis yang berpakaian office girl itu semakin panik. Dia membuat alat-alatnya yang jatuh. Maaf tuan, maaf, ucapnya yang sudah tampak ketakutan. Lalu segera pergi dari sana. Sungguh, ini adalah awal dari kehancuran hidupnya. Saka berdecak kesal, seketika moodnya mendadak hilang. Dia duduk di kursi lalu menarik nafas dengan panjang. Kau keluar, ucapnya pada Cat yang sudah kebingungan. Dia menyadari ekspresi Saka sudah berubah, dan detik itu dia memilih untuk menyelamatkan diri. Setelah Cat pergi, Saka meraih gagang teleponnya untuk menghubungi seseorang. Ke ruanganku sekarang, ucapnya yang terlihat sudah tidak tenang. Beberapa detik kemudian pintunya terbuka dan terlihat Branch yang tampak kebingungan. Loh, kau sudah selesai? Kenapa cepat sekali? Tanya pria itu yang langsung menutup pintu dan duduk di hadapan Saka. Biasanya pria itu akan bermain beberapa ronde, tapi kenapa sekarang sesingkat itu? Brengsek, kenapa kau tidak menjaga pintu? Ucap Saka yang terlihat marah, sampai membuat sekretarisnya itu panik. Seketika Branch tersadar. Dia baru saja dari toilet dan lupa menggantungkan kartu peringatan di gagang pintu. Jangan ganggu. Maaf Saka, aku baru saja dari toilet dan lupa menggantungkannya. Dia menepuk pinggiran meja kerjanya dengan kesal. Rasa marah dan jengkel semuanya bercampur aduk. Lain kali jangan ceroboh sialan, umpat pria itu yang sepertinya sulit untuk mengendalikan dirinya. Dia menggeram sambil menjamkan mata hendak berpikir apa yang akan dia lakukan setelah ini. Jika ayahnya tahu kejadian ini dan tersebar ke seluruh penjuru, itu akan sangat mengaruhi perusahaan. Maaf Saka, ucap Branch yang tampak bersalah. Panggilkan wanita cleaning service itu kemari. Aku tidak ingin dia membocorkan kejadian ini. Baik, jawab Branch dengan cepat, lalu dia berdiri dan segera meninggalkan ruangan Saka. Sementara itu gadis yang kebingungan karena hal memalukan yang dia lihat tadi tampak panik seorang diri. Dia duduk di gudang dengan wajah pucat dan ketakutan. Bagaimana jika pimpinan perusahaan tidak memberikan ampunan? Bagaimana jika pria itu marah dan mencapnya? Tidak, dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Dia membutuhkan biaya pengobatan untuk ibunya. Semua orang tahu jika Andra Saka itu sangat kejam. Bahkan tidak segan-segan melenyapkan orang yang dianggap sebagai masalah. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari ruangan dapur. Buru-buru dia berdiri dan mengusap wajahnya yang pucat. Branch masuk ke ruangan pantry. Dia menatap wajah para cleaning service dengan emosi yang tertahan. Siapa yang bertugas membersihkan ruangan Pak Saka? Tanyanya menatap wajah mereka satu persatu. Namun mereka menggelengkan kepala. Tidak ada yang berani menjawab karena tidak satu pun dari mereka yang merasa. Siapa? Bekik Branch yang sudah terlihat emosi. Ada sekitar 10 cleaning service di sana. Namun tidak ada satu pun yang menjawab ucapannya. Branch menarik lengan seseorang dengan kasar bahkan sampai mencengkramnya. Bukan saya tuan, bukan saya, ucap wanita itu yang sudah ketakutan. Dia meringis kesakitan saat merasakan cengkraman di lengannya sangat keras. Jika tidak ada yang mengaku, lenganmu akan saya patahkan, geram Branch yang membuat mereka semua ketakutan dan panik. Ini adalah kali pertama Branch masuk ke ruangan pantry. Mereka menghindari hal itu terjadi karena menandakan akan ada kejadian pada mereka. Ampun tuan, ampun, bukan saya. Wanita itu memohon, bahkan dia sudah menangis dengan panik. Branch tidak peduli. Dia semakin mengeraskan cengkramannya. Seperti ucapannya barusan, dia tidak akan berhenti sebelum mereka mengakui siapa orangnya. Tuan Branch, bukan dia, ucap seseorang dari mereka yang ternyata kepala cleaning service. Branch mengerutkan keningnya. Dia melepaskan tangan wanita itu dengan menghempaskan begitu saja. Siapa? Ucapnya dengan ketus dan tajam sambil menatap wanita yang berbicara tadi. Saya menyuruh Stella untuk membersihkan ruangan Tuan Saka. Yang mana orangnya? Saat yang sama, terdengar suara pintu terbuka. Mereka menoleh ke belakang dan terlihat seorang gadis memakai kemeja kebesaran dan wajahnya yang pucat. Dia tuan, ucap wanita itu sambil menunjuk ke arah belakang. Menyadari semua pasang mata mengarah padanya, setelah kebingungan. Dia yang masih syok, bahkan tidak tahu harus mengatakan apa. Kau, ikut saya, tunjuk Branch padanya, lalu pergi begitu saja. Menyadari jika dirinya yang dimaksud setelah tampak ketakutan. Namun wanita kepala cleaning service menarik tangannya dan mendorong tubuh Stella. Pergi sana, menyusahkan saja, ucap wanita itu dengan sarkas.
Entah apa yang sudah dia lakukan sampai membuat Branch marah besar pada mereka. Setelah menyadari dirinya seperti dikucilkan, dia menunduk dan melangkah keluar, mempersiapkan diri akan kemungkinan yang terburuk, yaitu dipecat. Masuk, ucap Branch ketika dia membuka pintu ruangan Saka. Setelah tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dia tampak pasrah dengan kejadian hari ini. Kaki bergetarnya melangkah untuk masuk ke dalam ruangan, dan benar saja dia mendapati seseorang duduk di kursi kerja. Pria itu membelakangi mereka, namun terlihat jelas jarinya mengapit batangan rokok. Keluar, Branch, ucap pria itu yang memerintahkan Branch untuk keluar. Setelah menarik nafasnya dengan pelan, kaki jenjang itu tampak bergetar hebat, bahkan rasanya sudah ingin melarikan diri dari sana. Seketika kursi kerja itu berbalik dan detik kemudian setelah terpaku, dia mendapati seorang pria tampan duduk di kursi kebesarannya itu. Garis wajahnya yang tampak terlihat sempurna membuat dia terpesona beberapa saat. Namun dia tidak sadar jika ini adalah awal sebuah masalah yang menimpanya. "Jadi kau yang menggangguku tadi?" tanya pria itu sambil menatap wajah Stella dengan sinis. Dia memperhatikan tubuh gadis itu dengan seksama dari atas hingga bawah, dan detik itu dia merasa tidak tertarik. Bagaimana mungkin dia bisa bercinta dengan gadis lugu seperti ini? Dia butuh seorang wanita yang mampu membangkitkan gairahnya. Tuan, saya minta maaf. Saya tidak sengaja, saya tidak tahu ada orang di dalam." Setelah menunduk dengan penuh penyesalan, dia bahkan tidak berani menatap wajah Saka yang sejak tadi memperhatikannya dengan senyum lakah. "Cantik juga," gumamnya dalam hati. "Tolong jangan pecat saya, Tuan," ucapnya lagi yang sudah tampak ketakutan. "Saya tidak pernah memaafkan orang yang sudah melanggar privasi saya." Setelah meremas tangannya dengan erat, dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Baru saja mendapatkan pekerjaan, dia sudah dihantui masalah. Kecuali kau membayar dengan tubuhmu. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.